Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa jangan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan di pagi hari ini teman-teman, keadaannya kurang baik-baik saja. Kenapa? Karena di sini teman-teman dari segi market cap ini udah berada di area 2,27 triliun dolar ya, turun. Kemarin itu berada di area 2,45, 2,55 gitu ya kan. Kali ini udah berada di area 2,27 teman-teman, turun ya. Dan di sini ya kan, sedangkan volume ini sebenarnya masih menguat, cuman ya dari segi market cap ini turun. Nah, jadi kalau kita lihat dengan volume teman-teman, berarti di sini masih mendominasi lah ya perdagangan di sektor kripto ya, masih cukup tinggi. Nah, sedangkan dominance ini naik kembali. Nah, ini bangke ini ya kan. Kemarin 54, sekarang 55, bangke bukan ya kan. Nah, sedangkan Fair and Greed Index-nya dia berada di area 61. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa sih altcoin dump atau turun cukup drastis gitu ya kan. Dalam 7 hari terakhir aja Bitcoin 8%-an gitu ya. Apalagi altcoin yang terkena imbasnya luar biasa, sampai ada yang 30% ya kan, 20% kayak gitu ya. Jadi kalau kita berbicara apa penyebabnya, mungkin teman-teman sudah update ya. Jadi dirumorkan nih, ada suatu negara teman-teman, suatu negara yang mempersiapkan sekitar 200 sesdor ya, kita bicara seperti itu ya. Sesdor yang katanya ya, mercon sesdor tersebut katanya ya, rumornya mau dibuat ngeses suatu negara gitu ya kan. Nah, itulah yang mengakibatkan market kali ini down. Kurang lebih itu penyebabnya teman-teman. Atau ada teman-teman yang tahu penyebab lainnya ya, bisa komen-komen ya. Nah, akan tetapi teman-teman ya, di sini ya, dengan keadaan altcoin yang seperti ini, ada sebagian orang yang merasa seneng. Kenapa? Karena mereka, wah ini luar biasa nih diskon nih ya, waktunya kita belanja gitu ya kan. Ada sebagian orang yang seneng karena penurunan ini mereka bisa dapat harga yang jauh lebih murah. Tapi teman-teman, ada sebagian orang ya kan, bisa dikatakan 50/50 ya, yang mereka cenderung apa, bisa dikatakan pusing, stres gitu. Kenapa? Karena seharusnya harganya bisa recover naik tinggi, yang kita harapkan seperti itu, ternyata kok malah seperti ini. Sedangkan teman-teman ya, bisa kita ketahui lah ya, ketika dolar menguat, kan kali ini dolar menguat nih ya, maka apa, sektor kripto yang akan melemah, Bitcoin akan melemah. Kenapa? Karena Bitcoin ya, dari sektor kripto ini berbanding terbalik dengan dolar. Ketika dolar melemah, maka di sini apa, dari sektor kripto ini akan menguat gitu teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Dengan penurunan seperti ini teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman notabene harus ketahui, yaitu tentang perkembangan Shiba Inu. Oke, di sini kalau kita lihat real chart daripada Shiba Inu, area base pertama ya, area base pertama ini udah kejebol teman-teman, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat dari candle ya, candle 4 jam ini masih kuat untuk mengalami downtrend ya, masih kuat untuk mengalami downtrend. Kemungkinan besar area pertahanan daripada Shiba Inu akan jatuh di area mana? Di area sini teman-teman, di area berapa? 1470 ya kan, sampai di area sini, di area 1330. Nah, kita bisa ambil kesempatan ketika Shiba Inu mengalami koreksi sampai di area situ, berarti kita dikasih diskon yang cukup signifikan kembali ya. Setelah kita dikasih diskon sampai kepala 6 teman-teman, dengan 50 di belakang koma, saat ini udah mau menuju ke kepala 1 ya. Akan tetapi ini semua bisa terbantahkan ketika memang Bitcoin udah mulai menguat kembali ya, seperti itu. Tapi kalau Bitcoinnya masih dalam kondisi lemah sahwat seperti ini, potensi Shiba Inu untuk turun sampai area yang kita beri marking ini teman-teman, maka di sini terbuka lebar ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau DCI, sebenarnya harga saat ini udah masuk untuk kita melakukan DCI ya, di area kepala 14 itu juga udah area yang cukup diskon kalau menurut saya pribadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kita pantau aja bareng-bareng ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi dikutip dari YouTube. Nah, Shiba Inu terkejut dengan lonjakan arus masuk 570% saat paus kembali. Oke. Jadi di tengah penurunan daripada Shiba Inu teman-teman, lonjakan dari paus ini melonjak ya. Lonjakan dari entitas besar ini melonjak. Mereka cenderung melakukan akumulasi, cenderung memanfaatkan penurunan daripada Shiba Inu. Sebenarnya bukan hanya Shiba yang mengalami penurunan, melainkan overall ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan momentum ini, entah kalian nunggu harga Solana nih turun, mau
mau serok ya, ini udah mulai koreksi. Kalian nunggu Ethereum turun, ini udah mulai turun ya kan. Kalian nunggu BNB, kalian nunggu apa Polygon Matic dan sebagainya, ini udah mulai mengalami koreksi semua teman-teman, mengalami penurunan semua ya, bukan hanya Shiba ya. Di sini kita kan fokusnya ke Shiba nih ya kan, karena kita membahas Shiba di mana penurunan kali ini dimanfaatkan oleh paus ya untuk apa? Melakukan akumulasi. Nah, sedangkan di sini lonjakan arus masuk seringkali mendahului titik terendah harga. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu telah memicu lonjakan arus masuk pemegang saham besar sebesar 570% yang melacak dana yang masuk ke alamat paus. Arus masuk pemegang saham besar Shiba Inu melonjak dari 404,81 miliar Shiba pada 11 April menjadi 2,66 triliun Shiba pada berapa? 12 April menurut data Indra-The-Block. Nah, jadi ada peningkatan yang cukup signifikan teman-teman, dari 404,81 miliar saat ini menjadi 2,66 triliun Shiba ya pada tanggal 12 April kemarin. Berarti sekarang kan udah tanggal 14 ya. Nah, udah ada kenaikan yang cukup signifikan dari inflow daripada paus-paus ini teman-teman ya. Berarti mereka semua memanfaatkan penurunan daripada Shiba Inu. Nah, kita bisa ngambil pelajaran dari sini teman-teman ya. Kita bisa ngambil pelajaran dari sini yang dimana sebenarnya pemain retail dengan pemain besar itu beda jauh pola pandangnya. Contohnya ya kayak saya ini beda jauh ya, karena modal saya pas-pasan ya. Saya kalau dikasih harga penurunan seperti ini teman-teman ya, ada rasa seneng, ada rasa sedih. Kenapa? Senengnya kita dapat diskon, sedihnya uang saya minus gitu ya teman-teman. Tapi kalau paus ya kan, kalau paus mereka cenderung seneng. Wah, waktunya kita numpuk aset nih, waktunya kita numpuk aset nih. Nah, sedangkan paus ini teman-teman rata-rata mereka akan menahan diri ketika harga mulai grow up. Ketika harga mulai naik, mereka akan menahan diri. Kalau pemain retail harga mulai naik, mereka cenderung berani untuk masukkan dana mereka, bleng, berharap harganya masih kuat naik, berharap nggak ketinggalan kereta, gitu ya. Nggak tahunya harganya dibanting lagi ke bawah, ujung-ujungnya apa kita yang sanggut. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman, buy ketika terjadi penurunan, sell ketika terjadi kenaikan ya, seperti itu. Meskipun kita memiliki target tersendiri, Rp1, Rp2, Rp5, bahkan sampai 1 cent dream ya. Lonjakan arus masuk ikan paus bertepatan dengan lonjakan metrik utama yang menyoroti aktivitas ikan paus. Volume transaksi besar Shiba Inu naik sekitar 276,25% dalam 24 jam terakhir dengan 8,63 triliun Shiba ditransfer dalam transaksi besar. Jumlahnya adalah 212,56 juta dalam bentuk uang. Lonjakan volume transaksi yang besar menunjukkan tingginya aktivitas antara pelaku institusional atau wealth. Nah, ada beberapa skenario yang dapat menjelaskan lonjakan arus masuk investor skala besar. Salah satunya kemungkinan adalah peningkatan aktivitas pembelian dari wealth atau pemegang saham besar yang mungkin memperoleh token Shiba di bursa sebelum mentransfer ke cold stock ya. Jadi skenario lainnya adalah lonjakan arus masuk seringkali mendahului harga terendah yang menunjukkan bahwa wealth memanfaatkan koreksi pasar saat ini untuk mengakuisisi Shiba dengan harga diskon. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mereka mengantisipasi lonjakan harga dan merencanakan secara strategis untuk keuntungan di masa depan. Yes, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Shiba Inu meskipun ya bisa dikatakan harganya cenderung stagnan ya saat ini, mulai turun, tapi di sini dari sekelas paus masih yakin nih untuk kenaikan daripada Shiba Inu di masa depannya ya kan, seperti itu. Jadi kita nggak perlu nyetok banyak juga, nggak perlu juga, ya tergantung kepercayaan kalian sih, tapi minimal 1 juta token Shiba kalian pegang gitu teman-teman ya, untuk antisipasi apa ya, siapa tahu kan harganya memang benar-benar bisa melambung tinggi ya, siapa tahu kan pembakaran daripada Shiba Inu benar-benar terjadi dengan skala besar, kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Contohnya dulu ketika Ryoshi mengirimkan separuh dari kepemilikan token Shiba Inu ke Vitalik Buterin teman-teman, apakah kita berpikir bahwasanya developernya akan melakukan hal itu? Enggak ya, enggak teman-teman ya. Apakah kita berpikir ketika Shiba Inu waktu itu mengalami penurunan bahkan sampai tambah zero bisa kembali pulih bahkan membuat orang miliarder? Enggak ada yang berpikir sampai situ. Tapi ketika hal tersebut terjadi teman-teman, banyak orang yang menyesal. Kenapa saya dulu jual semua? Kenapa saya nggak beli waktu harga turun kayak gitu ya? Jadi untuk saat ini ketika harga turun seperti ini ya manfaatkan kalau kalian yakin dengan Shiba. Tapi kalau nggak yakin ya udah pantengin aja gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba Inu, semoga bermanfaat dan salam cuan.